Halo semua, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama Ruang Pustaka. Nah, kali ini kita akan membahas tentang teknik membaca skimming. Seperti biasa, di awal video saya akan memulai dengan sebuah pertanyaan. Nah, apa sih yang kalian ketahui tentang teknik membaca skimming? Silahkan jawab di kolom komentar ya, saya akan tunggu sampai waktu ini berhenti menghitung. Nah, silakan kalian bandingkan jawaban kalian dengan jawaban berikut. Teknik skimming merupakan satu di antara teknik membaca cepat. Teknik skimming atau dalam bahasa Indonesia memiliki artian teknik membaca sekilas. Nah, teknik membaca ini digunakan saat kita ingin menemukan ide utama secara keseluruhan dari sebuah buku. Dengan cara ini, berarti kita tidak membaca buku kata per kata, melainkan berlompatan dari satu bagian ke bagian lain dengan melihat pokok pikiran dari topik bacaan. Tapi bagaimana sih menerapkannya? Tentu saja kita memerlukan yang namanya latihan. Setiap keterampilan yang kita miliki tentu dibangun dengan sebuah latihan. Sama halnya dengan seorang pemain bola. Dia akan menjadi seorang pemain bola profesional dengan banyak latihan. Kemudian, sama seperti halnya dengan seorang pelari atau atlet, dia akan berlatih agar dia mampu berlari sekencang-kencangnya. Sama ya, orang yang menginginkan tubuhnya kekar, nah dia harus berlatih, yaitu dengan rajin-rajin mengangkat beban. Begitu juga dengan membaca. Teknik membaca skimming didapatkan dengan hasil latihan. Terdapat 6 langkah untuk menerapkan teknik membaca skimming. 1. Membaca judul dan subjudul bacaan. Tentu kalian ingat bahwa teknik membaca skimming adalah teknik membaca untuk menemukan ide utama bacaanmu. Dengan melihat judul dan subjudul, kalian akan mengetahui inti pembahasannya, seperti ilustrasi gambar berikut. Judul dan subjudul akan mewakili ide utama pembahasannya. Coba kalian baca judul dan subjudulnya. Nah, kalian pasti tahu kalau teks tersebut akan mengenalkan sebuah program bernama Microsoft Word. Dua, hindari membaca isi buku kata demi kata. Dalam menerapkan teknik membaca skimming, kita tidak perlu membaca kata demi kata yang tertulis. Mengapa demikian? Karena setiap ide pokok dari sebuah paragraf sudah mewakili isi paragraf tersebut. Perhatikan ilustrasi berikut. Apa ide utama paragraf tersebut? Nah, ini merupakan sebuah paragraf induktif. Tentu, ide utama terletak pada bagian atau kalimat akhir paragraf, yaitu tentang 3 hal yang membuat seseorang merasa nyaman dan kerasan atau betah tinggal di kota Bandung. Tiga, bila diperlukan, baca bagian awal dan akhir kalimat dari setiap paragraf. Biasanya, sebuah paragraf memiliki 2 ide utama. Paragraf ini dinamakan paragraf campuran atau paragraf induktif-deduktif. Ide utamanya terletak di bagian atau kalimat pertama dan kalimat akhir. Perhatikan ilustrasi berikut. Apa ide utamanya? Ya, ide utamanya adalah tentang benda cagar budaya yang ada di Indonesia menjadi buruan para kolektor. 4. Baca dengan teliti paragraf akhir yang biasanya berisi kesimpulan.
Setiap bacaan tentu memiliki kesimpulan yang dimuat di dalam paragraf simpulan. Perhatikan ilustrasi berikut. Tentukan paragraf simpulannya. Ya, paragraf simpulan terletak di bagian akhir teks atau paragraf terakhir teks. Lima, perhatikan juga ilustrasi seperti gambar atau foto kalau ada. Kadang, sebuah ilustrasi berupa gambar akan dimuat di dalam teks. Hal ini berguna agar kalian dapat lebih memahami bacaan kalian. Bagian ini penting untuk kalian perhatikan. Perhatikan ilustrasi berikut. Seperti ilustrasi 4.1 tentang pengertian melukis. Dari ilustrasi gambar tersebut, kita bisa mendapatkan gambaran kegiatan melukis tanpa perlu mencari orang yang sedang melukis. Enam, setelah selesai, coba berhenti sejenak untuk memahami isi tulisan tersebut. Nah, langkah ini adalah langkah yang wajib kalian laksanakan. Dengan berhenti sejenak dan menyimpulkan isi bacaan, kalian akan menyimpan informasi yang terdapat di dalam bacaan di otak kalian. Jadi, informasi kalian sudah disimpan di dalam otak. Bila perlu, tulis simpulan pada buku catatan kalian. Selanjutnya, saya akan memberi kalian cara untuk merangkum dengan pemetaan pikiran. Namun, akan saya berikan di dalam video selanjutnya. Terima kasih. Selalu ingat ruang pustaka.